الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para jemaah Namira Travel keberangkatan tengah Ramadan yang semoga Allah berkahi hidupnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Zoom untuk melaksanakan kajian pra keberangkatan dalam rangka persiapan dan juga bekal ilmu jamaah sekalian sebelum melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abu Lukman sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kajian pada sore hari ini yang bertemakan optimalkan ibadah di Tanah Suci. Maka dari itu, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Abu Lakman, Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Namira Travel yang semoga dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita telah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan yang semoga ibadah kita di awal Ramadan sampai di hari yang ketiga ini diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Alhamdulillah hitungan hari kita akan segera menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah yang agung, ibadah umroh. Semoga Allah mudahkan dan Allah sampaikan kita ke Tanah Sucinya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman. Bapak dan Ibu jamaah Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah, sudah diingatkan dalam manasik kita kemarin bahwa kita hendaknya berbekal untuk perjalanan kita menuju Tanah Suci. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di antara sarana mengantarkan kepada takwa adalah ilmu. Di mana dengan ilmu ini kita bisa meluruskan niat-niat kita dalam beribadah dan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di kesempatan kajian online persiapan kita untuk perjalanan menuju Tanah Suci ini, di hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam sebuah tema, yakni mengoptimalkan ibadah di Tanah Suci. Karena di grup sudah ada pertanyaan juga terkait pelaksanaan ibadah sholat di pesawat. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu perjalanan kita adalah perjalanan ibadah. Sehingga kita harus memahami makna dari ibadah. Makna ibadah adalah istilah ismun jami likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Makna ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi
dari ucapan kita, perbuatan kita, yang zahir, yang terlihat, maupun yang batin. Dengan demikian, yang harus kita optimalkan dalam ibadah kita ke Tanah Suci adalah amal-amal berupa ucapan, perbuatan, maupun apa yang di dalam hati. Dan kita sudah diingatkan dalam manasik kemarin, syarat diterimanya amal ibadah kita, yang merupakan konsekuensi dari syahadat kita, yakni kita meluruskan niat kita, ibadah kita hanya untuk Allah, karena Allah, dan kita juga berusaha untuk mutaba'ah, mengikuti contoh ibadah ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di kesempatan siapan kajian saya ingin mengingatkan yang sangat penting yang menyertai persiapan kita yang telah kita lakukan dalam umroh kemarin. Saya ingin mengingatkan yang pertama, kita menunaikan ibadah umroh. Hendaklah kita menjaga amal-amal kita yang fardu, yang wajib. Karena ibadah umroh ini kalau disebut dengan haji kecil, maka ia menyempurnakan rukun Islam kita. Maka yang kita harus jaga tentu saja kewajiban-kewajiban yang ada dalam rukun Islam yang lainnya. Konsekuensi syahadat kita telah pelajari dan kita telah pahami konsekuensinya. Yakni kita meluruskan ibadah kita karena Allah, kemudian juga kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah umroh kita. Maka saya ingin mengingatkan hal yang urgent berikutnya yang kita jaga dari ibadah wajib kita adalah sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang bisa mempengaruhi ibadah yang lain. Dan sholat ini ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Akan dihitung. Bahkan apabila sholat ini baik, menyebabkan amal-amal yang lain terangkat menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, amal-amal yang lain juga akan ternodai. Bahkan akan membawa kepada kecelakaan. Termasuk ibadah umrah kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abd as-shalah." Amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Amal dari hamba kita. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau sholat ini baik, faqad aflaha wa anja, maka dia telah sukses dan beruntung. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Dan kalau sholatnya ini kurang sempurna, kurang dalam sholat ini, maka dia telah rugi dan celaka. Jadi sholat ini pertama kali dihisab, dan ketika sholat ini baik, maka sukses dan beruntung. Amal-amal yang lain dimudahkan oleh Allah dalam hisab. Tapi kalau sholat udah buruk, maka akan rugi dan celaka. Karena itu dalam perjalanan ibadah umroh kita, hendaknya kita memperhatikan terkait dengan sholat kita. Karena dari perjalanan kita yang telah disampaikan dalam manasik kemarin, kita akan melakukan perjalanan itu di pagi hari waktu Jakarta, dan ini akan sampai di Madinah insya Allah di waktu asar
atau setelah asar, menjelang asar. Kemudian perjalanan pulang juga kita akan melewati waktu-waktu sholat di atas pesawat. Maka sudah sepatutnya ibadah kita yang agung dalam menunaikan ibadah umrah, apalagi bagi yang pertama ini wajib, maka sudah sepatutnya kita menjaga sholat kita, sholat yang fardu terutama. Baik ketika di darat maupun di atas pesawat. Nah, yang perlu saya ingatkan, memang sholat ini memiliki syarat, rukun, dan pembatal-pembatal. Dan yang perlu diperhatikan dalam syarat rukun sholat ini adalah hendaknya kita melaksanakan sholat wajib ini tidak di atas kendaraan. Selama bisa dilaksanakan di darat, itu akan lebih baik. Nah, karena itu dalam perjalanan kita di pesawat, kita harus tetap melaksanakan sholat yang wajib. Namun, kita bisa mengambil keringanan bagi kita yang sedang safar. Kita bisa menjamak dan mengqashar sholat kita. Sehingga kalau kita harus berdiri dalam sholat di antaranya, karena sholat ini harus berdiri. Kalau tidak bisa, baru dalam keadaan duduk. Selama kita bisa berdiri, selama kita bisa di atas tanah, tidak di atas kendaraan, maka kita akan mengupayakan sholat secara sempurna. Dan kita lihat dalam perjalanan kita, ketika kepergian, kita insya Allah sudah bisa melaksanakan sholat subuh sebelum naik pesawat. Lalu kemudian terlewat sholat zuhur dan kita masih bisa menjamak sholat ini di takhir di waktu asar. Maka lebih utama kita meniatkan dalam perjalanan kita untuk menuju Tanah Suci, menuju Madinah, kita meniatkan untuk menjamak takhir. Menggabungkan sholat zuhur di waktu sholat asar. Dan juga kita diberikan rukhsah keringanan untuk mengqashar, meringkas sholat zuhur dan sholat asar ini kita laksanakan di waktu asar 2 rakaat. Nah, insya Allah di bandara ada musola. Bahkan kalau menilik perjalanan tahun kemarin di waktu yang sama dengan keberangkatan di tahun ini, insya Allah bahkan kita masih bisa mengupayakan sholat zuhur dan asar ini dijamak dan diqashar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Insya Allah kita masih bisa. Karena itu, insya Allah ini kita bisa jamak qashar di takhir di waktu asar. Insya Allah. Nanti kita akan melihat karena perjalanan ini, safar ini, kita minal azab, bagian dari azab, terkadang ada delay, terkadang ada hambatan, namun semoga perjalanan kita dimudahkan. Namun selama kita bisa sholat di darat, di atas kaki kita, tidak di atas kendaraan, maka sebaiknya itu yang kita upayakan. Namun apabila kita terpaksa sholat di atas pesawat, terutama kepulangan nanti, kita akan melewati waktu sholat di atas pesawat yang tidak bisa digantikan di jamak takhir. Karena kita masih akan tetap berada di atas pesawat. Maka alhamdulillah untuk pesawat Saudia, insya Allah kita masih bisa sholat dengan berdiri. Biasanya pesawat Saudia umumnya ini ada tempat sholat di belakang untuk berdiri, tidak di atas kursi. Maka selama kita masih bisa berdiri di tempat yang telah disediakan di musola pesawat, kita bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, dengan dijamak dan juga diqashar. Namun apabila ada kendala, misalnya kita diperintahkan oleh awak kabin untuk tetap duduk,
karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berdiri di musola pesawat, maka tetap diupayakan kita memulai sholat kita semampu mungkin dengan berdiri. Kita tetap berdiri di kursi kita, kemudian ketika kita hendak ruku, maka kita bisa ruku dan sujud dalam keadaan duduk semampu kita. Dengan merendahkan posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Ini kita bisa lakukan di kursi kita masing-masing. Karena sholat ini perlu dijaga. Bahkan ketika kita sengaja meninggalkan sholat, maka kita terkena ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, Al-farqu bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda, pemisah antara hamba Allah dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka sholat ini selalu kita jaga. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa maknanya orang sholat tapi celaka? Dan karena lalai dalam sholatnya, maka disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, apa makna lalai ini? Huwa ta'khirul waqt, yaitu yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Maka kita berusaha supaya sholat kita jaga dengan sebaik-baiknya di waktunya, dengan keringanan yang diberikan kepada kita ketika safar, yakni kita bisa menjamak dan mengkosor di antara dua waktu tadi, di jamak takdim atau di takhir, di awal atau di akhir. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini terkait dengan sholat. Apalagi kita berada di tanah suci. Baik di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Maka sudah sepatutnya kita menjaga sholat kita agar bisa dilaksanakan di masjid. Karena di dalam hadis banyak disebutkan, sebagaimana telah disampaikan dalam manasik kemarin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kita nanti sampai di Masjid Nabawi, sholatun fi masjid hala afdalu min alfi sholat fi masjiwah ila Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini sekali sholatnya itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu ini atau alfin siwa 100.000 kali di masjid yang lain. Maka kita upayakan sholat tetap di masjid, diupayakan semampu kita. Termasuk tadi ketika kita ada kebutuhan menjama dan mengkosor. Termasuk juga ketika kita nanti akan meninggalkan kota Madinah untuk menunaikan ibadah umroh. Maka kita menjama dan menjama sholat kita dengan tetap berjamaah di Masjid Nabawi. Lalu kemudian kita memasukkan sholat asar, menjama sholat asar ke sholat zuhur dengan bisa dikosor ataupun tidak dikosor. Jadi sholat ini perlu kita jaga. Dan kita perhatikan syarat dan rukun. Kita sudah pastikan masuk waktunya dalam keadaan suci. Kita sebaik mungkin sucinya, tidak memudah-mudahkan tayamum. Sebelum naik pesawat kita berwudu, kemudian kita jaga wudu kita. Kalau batal dan tidak diizinkan misalnya untuk berwudu di pesawat, maka kita tayamum untuk sekali sholat. Dan ketika kita akan sholat berikutnya, maka kita tayamum kembali. Kita perhatikan syarat dan rukunnya, berdirinya, tumaninahnya, dan syarat dan rukun sholat yang lainnya. Karena sholat ini kalau baik, faqad aflaha wa anja, maka telah sukses dan beruntung. Apalagi perjalanan umroh kita, ketika kita menjaga sholat kita,
maka kita menjaga amalan yang utama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemudian hal-hal yang wajib yang lainnya perlu kita jaga. Di antaranya amalan-amalan yang tadi telah disebutkan dalam ibadah, bukan cuma anggota badan, yakni hati kita. Niat kita selalu kita jaga, baik sebelum ibadah, ketika ibadah, juga setelah ibadah. Agar niat kita lillah, karena Allah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan ibadah kita jaga juga agar sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu ibadah anggota badan, maka hati kita pun harus kita jaga. Nah, saya ingin menyampaikan terkait pentingnya kita menjaga hati, karena salah satu ibadah yang sangat penting kita jaga dalam perjalanan umroh ini yaitu hati kita. Yakni ketika dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, "Yatlu alaikumul rajulun min ahli jannah." Akan muncul kepada kalian laki-laki penghuni surga, seorang laki-laki penghuni surga. Maka para sahabat, di antaranya yang hadir ketika itu, yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang terkenal paling rajin ibadah dari ibadah badan. Beliau ini orang yang selalu sholat malam, selalu puasa, bahkan saking rajinnya sampai diingatkan oleh Nabi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, tapi Nabi juga tidur. Nabi puasa, tapi Nabi juga berbuka. Karena begitu semangatnya Abdullah bin Amr bin As ini dalam ibadah. Nah, beliau termasuk sahabat yang ketika itu juga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini membuat Abdullah bin Amr bin As yang memang beribadah dengan tujuan supaya surga, seperti kita umroh. Bapak dan Ibu, kita umroh ini kalau diterima, bahasanya adalah surga. Yang kita inginkan dalam ibadah perjalanan umrah ini adalah umrah yang diterima. Yang dengan ibadah umrah ini kita dimasukkan ke dalam surga. Seperti Abdullah bin Amr bin As, dia sholat malam, bahkan diriwayatkan dia ini membaca Al-Quran sampai selesai dalam satu malam. Bayangkan, Masya Allah. Semangatnya. Selalu puasa, bahkan tiap hari sampai dilarang oleh Nabi. Karena Nabi aja sholat puasa yang paling banyak, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Untuk umatnya diingatkan puasa paling banyak itu puasa Daud, kecuali puasa Ramadan, puasa sebulan penuh, karena ini puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah paling afdol puasa Daud, sehari puasa saling enggak. Abdullah bin Amr bin As saking ingin masuk surganya puasa tiap hari. Ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul seorang laki-laki penghuni surga, maka Abdullah bin Amr bin As memperhatikan siapa laki-laki yang datang. Ternyata Fatola'atu julun minal ansor. Keluar laki-laki dari kalangan ansor. Dalam keadaan laki-laki ini apa? Jenggotnya masih basah dengan wudhu. Dan dia memegang sandal dengan tangan kiri. Maka apa yang membuat sahabat ansor ini begitu istimewa sampai dikabarkan laki-laki penghuni surga? Baik, masih terdengar suara saya? Bapak Ibu, karena ada chat yang mengatakan suara saya nggak terdengar. Masih aman, Sat. Mungkin yang tidak terdengar bisa mencari tempat yang baik agar tersambung suaranya dengan baik. Atau sinyalnya. Ya. Baik. Ternyata 3 hari berturut-turut, Nabi ketika bersama para sahabatnya, ketika ada Abdullah bin Amr bin As, ternyata Nabi berkata, Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Allah mengatakan, dan orang itu yang sahabat Ansar itu yang selalu muncul dalam keadaan yang sama. Sehingga akhirnya membuat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ibadah apa yang dilakukan
oleh sahabat Ansor ini. Akhirnya dia menyusun siasat agar bisa menginap di rumah sahabat Ansor yang dikatakan oleh Nabi 3 kali dalam 3 hari berturut-turut sebagai laki-laki dari surga. Maka ia bisa menginap di rumah laki-laki Ansor ini. Tapi ternyata dia lihat laki-laki ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia sholat malam di rumah laki-laki itu, tapi dia mendengar laki-laki itu tidur. Terdengar mungkin suaranya tidur, bahkan dia hanya bangun di malam hari, hanya mengucapkan, memuji Allah, lalu kemudian dia tidur lagi, sampai menjelang subuh. Jadi ternyata hanya tidur, tidak seperti Abdullah bin Amr bin As. Bahkan di siang hari, ia pun tidak berpuasa. 3 hari ia melihat seperti itu. Sampai akhirnya setelah 3 hari, dan dia sempat merasa ibadah sahabat Ansar ini remeh dibanding mungkin dirinya sendiri yang rajin sholat malam dan rajin puasa. Akhirnya dia terus terang peristiwa yang dialami bersama Rasulullah, dan dia menginap dengan tujuan mengetahui ibadahnya. Tapi ternyata apa kata sahabat Ansar ini? Jangan-jangan ada ibadah yang Abdullah bin Amr bin As nggak tahu. Ternyata kata dia, ma huwa illa ma ra'ait. Amalanku seperti yang kau lihat aja, nggak ada yang beda. Artinya, aku tidur malam dan siang nggak puasa. Tapi ketika Abdullah bin Amr bin As hendak pergi, akhirnya sahabat Ansar ini mengingatkan, mungkin ada yang lain. Apa kata beliau? Sahabat Ansar ini, goiru anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghitsa wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki, jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka berkatalah Abdullah, hadhihi allati balagut bik, balagot bik, wah hiya allati la nutiq. Itulah amalan yang mengantarkan engkau kepada keutamaan itu. Dijadikan, dikabarkan laki-laki penghuni surga yang kami tidak mampu. Artinya amalan hati yang begitu luar biasa, menjaga perasaan kita agar tidak jengkel, menjaga hati kita agar tidak hasad atas kebaikan yang Allah berikan kepada rekan-rekan kita. Dan inilah ujian nanti dalam perjalanan ibadah umrah kita. Karena kita berjalan bersama, berjamaah. Terkadang kita harus menunggu. Terkadang kita terlambat. Terkadang bis tidak datang tepat waktu. Terkadang, na'udzubillah min zalik, hambatan-hambatan dalam safar banyak. Pesawat delay. Terkadang ada sesama jamaah yang membuat kita jengkel. Maka orang yang bisa menjaga hatinya, amalan hatinya, berusaha untuk tidak jengkel, berusaha untuk tidak hasad, dia ini yang terbaik di antara kita. Maka amalan hati ini juga perlu kita jaga. Selain kita menjaga amalan yang wajib tadi, sholat kita, syahadat kita, niat kita, mutaba'ah kita, contoh kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga penting untuk menjaga hati kita agar kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah tentu saja, kepada manusia, teman-teman kita seperjalanan dalam ibadah ini. Kita berprasangka baik. Kita berusaha untuk tidak jengkel. Kebaikan, Masya Allah. Nah, karena bisa jadi dalam perjalanan ibadah ini kita mendengar
ada manusia yang bisa jadi mudah-mudahan di antara rombongan kita yang bisa di Raudhah ini paling depan misalnya di Masjid Nabawi, yang bisa mendengar misalnya bisa mencium Hajar Aswad, Masya Allah, bisa masuk ke Hijr Ismail. Dia ceritakan mungkin dalam rangka tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat yang telah Allah terima, yang telah Allah berikan kepadanya, yang telah dia terima. Maka kita yang mendengar berusaha nggak hasad, berusaha berbahagia dengan kesenangan, kebaikan yang didapatkan oleh teman-teman kita seperjalanan, ataupun oleh orang lain yang kita dengar. Kita doakan kebaikan untuknya, supaya ibadahnya diterima. Maka setiap kita berusaha untuk tidak hasad ini, maka ketika itu ada malaikat yang mengatakan, wa anta kadzalik. Dan untukmu juga seperti itu. Insya Allah. Orang yang hasad ini kenapa rahasia? Orang yang tidak hasad rahasia bisa menjadi penghuni surga. Orang bisa menjaga amalan hatinya tidak jengkel. Karena ketika dia tidak hasad mendengar kebaikan orang, dia doakan kebaikan. Maka malaikat mendoakan juga untuknya seperti yang ia lihat dari kenikmatan yang didapat oleh saudaranya. Karena itu kita berusaha menjaga hal yang wajib dari amal-amal kita. Kemudian juga kita menjaga hati kita. Agar kita berusaha lillah, ibadah karena Allah. Kita berusaha juga untuk tidak jengkel dengan ujian safar. Karena safar itu kita minal azab, bagian dari azab. Yang insya Allah nanti persiapan safar ini kita akan sampaikan dalam materi berikutnya dalam kajian online kita dalam persiapan ibadah umum. Selalu namanya safar ada kesulitan karena seorang itu akan terhalang dari tidurnya, terhalang makan dan minumnya, tidak seperti biasanya. Sehingga ketika dia bersabar, tidak jengkel dengan kesulitan selama safar, juga tidak jengkel dengan sama teman perjalanan, berusaha berprasangka baik, maka dia ini yang terbaik di antara kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena itu pentingnya kita menjaga hati sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, dan juga kepada harta-harta kalian. Walakin, tetapi apa yang Allah lihat? Yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Jadi kita perhatikan bukan sekedar amal kita, supaya amal kita ini sempurna. Tetapi hati pun harus kita perhatikan. Agar hati kita juga senantiasa dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dalam keadaan selalu ibadah karena Allah hati kita. Juga selalu dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Tidak mudah jengkel dan tidak hasad. Baik. Saya juga ingin menyampaikan di kesempatan ini terkait dengan ibadah-ibadah lainnya yang harus kita jaga, yang harus kita optimalkan. Selain sholat, selain menjaga hati, menjaga sholat, baik ketika sedang di atas pesawat atau di kendaraan, juga ketika sedang berada di perjalanan, di bis, juga ketika sedang berada di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dengan berusaha untuk tetap kita bisa beribadah di masjid, maka ada juga yang perlu kita perhatikan yang lain. Ibadah-ibadah agar perjalanan kita ini optimal. Secara umum, ibadah apa? Yakni ibadah yang sangat penting
yang akan mengiringi ibadah kita yang lain, yakni adalah doa. Karena doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa ini adalah ibadah. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyak ibadahnya. Dan ketika dia berdoa, Allah juga memberikan janji yang lainnya. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, kata Allah. Aku akan kabulkan, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan orang-orang yang istikbar, sombong, tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Jadi kita jangan lupakan ibadah yang istimewa ini, doa. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan sharingkan doa-doa terkait dengan safar. Bagaimana ketika kita mendoakan keluarga kita yang kita tinggalkan, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa safar. Bagaimana makna-makna dari doa ini yang dalam. Dan juga doa-doa lainnya yang begitu banyak. Ini doa zikir, doa ibadah. Ada juga doa masalah, doa permintaan, doa permohonan kita. Ini juga kita perbanyak permintaan kita. Karena ibadah umrah adalah tempat diijabahnya doa. Apalagi di tempat-tempat diijabahnya doa. Apalagi kita umrah di bulan Ramadan. Bulan dikabulkannya doa. Masya Allah. Kesempatan kita berdoa yang banyak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kita, dan juga doa-doa yang lain. Kemudian juga saya ingin mengingatkan, di antara amal yang harus dijaga di bulan Ramadan, yakni ada 4 ibadah yang harus kita jaga di bulan Ramadan terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Salah satunya adalah memperbanyak di masjid. Memperbanyak di masjid. Atau dengan istilah lain, itikaf. Karena itikaf itu memang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi tidak keluar dari masjid. Tetapi sesaat saja di masjid, kita niatkan untuk berdiam di masjid, maka itu itikaf. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Baqarah 125, Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya litta'ifina wal'akifina wa rukai sujud. Dan aku telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku dan sujud. Sehingga i'tikaf ini bagian dari ibadah kita. Dan hadis dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berdiam beberapa saat di masjid dan tidaklah aku berdiam kecuali untuk i'tikaf. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. Sehingga kita perbanyak waktu di masjid. I'tikaf. Terutama antara subuh dengan terbit matahari. Maghrib ke Isya sampai terawih kita niatkan untuk berdiam diri di masjid beriktikaf. Bahkan ada hadis riwayat Tabrani yang menyebutkan keistimewaan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu tetap berdiam di masjid sampai di awal waktu duha, di waktu isyraq. Lalu kemudian dia sholat, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri haji. Seperti orang yang haji, atau mu'tamirin sama, atau orang yang umrah sempurna. Ya, jadi kita perbanyak waktu di masjid. Perjalanan kita hanya 9 hari.
dengan perjalanan dari tanah air dan kembali ke tanah air. Belum perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Nanti Mekah menuju Jeddah. Dari 9 hari, mungkin hanya sekitar 7 hari. Maka sudah sepantasnya kalau kita meniatkan ibadah umroh ini karena Allah, kita perbanyak waktu ini. Bahkan saya pernah menemukan jamaah umroh yang berumroh bersama saya. Masya Allah, lebih semangat ibadahnya dibanding kita. Kenapa? Saya nggak pernah lihat di hotel. Ini tapi juga bukan untuk dicontoh ya. Artinya ini mungkin orang-orang terpilih. Ya, beliau Masya Allah bisa dengan fisiknya yang kuat, badannya tinggi, besar, kuat, sehat. Lalu kemudian beliau ternyata memperbanyak waktu di masjid. Sampai tidur pun di masjid. Masya Allah. Beliau nggak pulang ke hotel itu kecuali untuk makan sahur, untuk makan, dan juga untuk mandi atau keperluan ke toilet. Masya Allah. Ini luar biasa. Beliau isi waktunya dengan di masjid, dengan tilawah, berdoa, berzikir. Kalau beliau lelah tidur, Masya Allah. Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, minimal kita perbanyak waktu di masjid. Untuk urusan oleh-oleh, insya Allah ada waktunya. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai waktu kita malah adanya di luar masjid. Banyaknya di luar masjid. Kita optimalkan. Walaupun nanti saya ingatkan di Madinah, karena kita akan menuju Mekah untuk umroh, maka kita sebaiknya tidak memporsir, nah, beristirahat dengan cukup. Bisa masing-masing menilai dirinya sendiri kekuatannya. Maka istirahat yang cukup itu juga dibutuhkan. Karena kita akan melakukan perjalanan menuju Mekah untuk ibadah umroh. Tapi terbanyak waktu di masjid ketika di Mekah dan juga di Madinah. Kemudian di antara ibadah yang juga ini mudah tapi suka banyak dilupakan adalah ibadah yang terkait dengan lisan. Dan ini juga yang dianjurkan di bulan Ramadan. Karena tadi selain memperbanyak di masjid, dianjurkan di bulan Ramadan ini ibadah dan juga termasuk dalam perjalanan umroh ini yakni ibadah yang terkait dengan lisan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka lisan kita perbanyak dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bagian dari zikrullah, mengingat Allah. Dan ini ibadah yang mudah dilakukan di mana saja. Baik ketika kita di darat, di atas pesawat, di bis, kita membaca Al-Quran atau berzikir, ini mudah. Terutama saya ingatkan ketika di pesawat. Karena perjalanan yang panjang, 9 jam ini, 9 jam, ini terkadang kita ingin membunuh waktu, istilahnya ya, membunuh waktu. Supaya waktu ini terasa cepat. Sebagian orang pengen waktu ini terasa cepat dengan hiburan. Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau waktu banyak oleh hiburan, maka sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi dalam perjalanan umrah. Maka kita memperbanyak waktu untuk berzikir yang mudah. Mengucapkan zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau membaca Al-Quran, atau hafalan, atau sekedar membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengingat Allah. Nah, kita perbanyak zikir mengingat Allah. Nah, terutama di pesawat, saya ingatkan karena di pesawat ini ada hiburan. Ya. Sehingga kalau kita malah sibuk dengan hiburan, lupa mengingat Allah, khawatir, ya kan, ibadah umroh yang bisa kita optimalkan ini jadi kurang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya kalau mau istirahat sejenak, ya kita silakan.
tapi jangan sampai waktu kita didominasi oleh pikiran. Zikir, mengingat Allah. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Wah, ini kita juga jaga. Apalagi nanti perjalanan kita ini, kita kumpul di bandara sebelum subuh, kita bisa sahur, kita bisa memperbanyak zikir sana, sholat bisa, baca Quran juga bisa. Kemudian setelah itu kita sholat subuh, setelah itu kita bisa zikir pagi. Zikir pagi. Jadi banyak waktu yang kita bisa lakukan untuk berzikir. Setiap kita duduk, beristirahat sejenak, lisan kita basahi dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tilawah, Al-Quran. Zikir mengingat Allah Rabbul Alamin. Kemudian saya percepat supaya ada waktu untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Kita juga di tempat-tempat yang mulia ini ada ibadah khusus. Ibadah khusus. Ya, ibadah khusus selain sholat, memperbanyak sholat, ya ini di Raudhah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah." Tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, adalah taman di antara taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita berusaha untuk nanti insya Allah ke Raudhah dari travel akan dijadwalkan sekali. Kalau Bapak Ibu bisa mengupayakan untuk bisa mandiri, mendaftar melalui nusuk, ya ini juga diupayakan. Perbanyak waktu di Raudhah. Kemudian juga nanti di Madinah akan dijadwalkan untuk city tour. Dan city tour di Madinah itu ada keutamaan. Jangan sampai tertinggal. Mungkin nggak mau keliling kota Madinah nggak jadi masalah. Karena itu hanya napak tilas sejarah saja. Tetapi ada bagian dari city tour ini yang bernilai pahala. Yakni diantaranya ziarah dan sholat di Masjid Kuba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Kuba, fasolla fihi sholatan, kana lahu ka ajri umratin." Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia mendatangi Masjid Kuba, lantas dia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nasai dan jadi kesempatan kita karena dalam city tour di kota Madinah, destinasi utamanya salah satunya adalah Masjid Kuba. Ini kita bisa mendapatkan pahala umrah. Kita belum umroh, tapi mendapatkan pahala umrah. Ketika kita bersuci dari hotel, naik ke bis, lalu pergi ke Masjid Kuba, lalu sholat di sana, maka kita mendapatkan pahala umrah. Kemudian juga ada ibadah khusus, nanti insya Allah juga saya akan ajak, yakni ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak boleh meniatkan sengaja pergi untuk ziarah ke makam Nabi. Karena la tusaddur rihal illa salah satu haji. Kalau kita melakukan perjalanan, ya bersusah payah, berletih-letih, hanya boleh ketiga tempat, ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabi. Tapi kalau kita sudah berada di kota Madinah, sudah mengunjungi Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, maka hendaklah kita menyempatkan waktu kita berziarah kepada makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kita. Kita berziarah ke makam Nabi dan dua sahabat yang dimakamkan berdekatan dengan Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kita berziarah ke sana. Lalu kemudian juga ada khusus kembali, yakni
ziarah ke Jabal Uhud. Ini ada juga masuk dalam bagian dari tur masjid, tur kota Madinah, city tour. Karena bukan sekedar datang ke Jabal Uhud, di sana ada syuhada Uhud, para pahlawan Uhud yang mati syahid ketika perang di Jabal Uhud, di perang Uhud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukan sembarang gunung Uhud itu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dicontohkan oleh Nabi di mana beliau dalam keadaan berkala mendatangi Jabal Uhud, ziarah kepada syuhada Uhud, mendoakan mereka. Maka kita juga mendapatkan keutamaan ini. Juga ziarah Baki. Ziarah Baki ini insya Allah kita bisa berjalan nggak jauh, insya Allah dari hotel kita di Madinah. Kita bisa ziarah ke Baki. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan keutamaan kirot, kirot, dan kirot, ya, selain menyolatkan jenazah, kita mengantarkan jenazah ke pemakaman Baki. Itu biasanya pada subuh, insya Allah nyaman. Ya, setelah selesai sholat subuh, kita kemudian mengantarkan jenazah di yang akan dimakamkan di pemakaman Baki. Di mana dimakamkan di sana para sahabat yang mulia, istri-istri Nabi, orang-orang yang terbaik dari generasi sahabat, tabiin dan tabiin, terutama ahlul Madinah. Ya. Kita bisa ziarah ke Baki. Itu di Madinah. Tentu saja di Masjidil Haram ada keutamaan lain selain sholat yang bernilai sholat lebih utama sholat 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kita bisa memperbanyak nanti di Masjidil Haram tawaf. Ya, karena tawaf ini diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ya tawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu Ka'bah, Baitullah. Jadi kita bisa tawaf sunnah di lantai atas, paling atas, setelah sholat subuh biasanya. Juga kemudian di lantai 2. Atau juga tawaf sunnah di bawah juga bisa, insya Allah. Insya Allah nanti juga kita bisa, kalau ingin bersama tawaf sunnah, kita bisa janjian insya Allah untuk tawaf bersama. Insya Allah. Bagaimana kita bisa janji untuk bersama sholat berdekatan, supaya kita bisa saling menjaga ketika hendak wudhu, tempatnya kita jagain. Kita bisa janjian, setelah itu kita tawaf sunnah. Insya Allah bisa. Ya, jadi kita bisa mengoptimalkan ibadah di tanah suci dengan aneka macam ibadah, baik yang mudah maupun yang sedikit butuh perjuangan seperti tawaf, ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sudah hampir jam 5. Ini waktu tanya jawab hanya sekitar 2 menit, tapi silahkan mungkin kita bisa lebihkan sekitar 5 menit karena saya tahu Bapak Ibu juga memiliki banyak kebutuhan ya di sore hari ini menjelang berbuka. Apalagi untuk yang berada di daerah yang selisih 1 jam ini. Ya, baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jemaah. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz terkait tema hari ini atau mungkin pertanyaan lain. Kita berikan waktu. Punten, Ustadz, Iya, Pak Nur. Silakan. Silakan, Pak. Tulis. Pak Ustadz, punten, yang kemarin saya menanyakan yang untuk sholat di pesawat, Pak Ustadz, seperti apa ya tuntunannya ya? Itu Pak Ustadz. Baik. Baik, Pak Nurholis. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan secara ringkas ya Pak ya. Sholat di pesawat ini, insya Allah kita kemungkinan sholat di pesawat ini, kalau keberangkatan kita masih bisa. Pengalaman tahun kemarin Pak, dengan penerbangan yang sama, di jam yang sama, insya Allah kita bisa sholat subuh di darat, di Soekarno-Hatta, ada musola di sana. Kemudian juga sholat zuhur dan asar kita bisa di Madinah. Ya, karena ada selisih waktu 4 jam. Nah, namun untuk kepulangan kita akan sholat subuh dan juga zuhur dan asar di pesawat. Nah, gimana sholat di pesawat? Pertama, untuk Saudi sekali lagi ada musola di belakang. Kita sholat 2 rakaat, sholat zuhur,
kemudian kita qomat lagi, kemudian sholat 2 rakaat lagi sholat asar. Baik di waktu zuhur maupun di waktu asar. Kalau di waktu zuhur berarti jamak qashar ditakdim, kalau di waktu asar berarti ditakhir. Nah, dan nanti sholatnya seperti sholat biasa 2 rakaat, Pak. Dan insya Allah biasanya untuk sholat di Saudi ini biasanya kita ada temennya ya. Musolanya nggak begitu luas, mungkin untuk sekitar 4 orang bisa, dan ini nanti gantian, kita bisa lihat. Nah, namun kalau nggak bisa, kalau di musola kita bisa berdiri. Tapi kalau di pesawat, kadang kita bisa berdiri seperti ini, Pak. Kita berdiri dulu, ya. Kalau memang terkadang kan memang di pesawat ini sedang ada sedikit goncangan, sehingga kita diwajibkan untuk duduk di kursi kita. Terkadang seperti itu. Mengencangkan ikat pinggang kan ya, seat beltnya dikencangkan. Jadi kita nggak diizinkan ke toilet, apalagi ke musola nggak diizinkan. Ke toilet aja yang darurat ditunda dulu. Nah, kalau kita terpaksa harus duduk di kursi, maka kita mulai sholat dengan berdiri. Seperti ini. Kita berdiri, kemudian kita bertakbir, seperti biasa. Lalu kemudian ketika hendak ruku, nggak mungkin kita ruku karena di depan kita ada kursi. Maka kita bisa sambil duduk, lalu kemudian Allahu Akbar merendahkan kepala kita. Lalu kemudian kalau bisa berdiri lagi, kalau enggak sambil duduk. Lalu kemudian setelah itu kita sujud. Nanti ketika sujud dengan merendahkan kepala lebih daripada ketika kita sedang ruku. Seperti itu. Ya. Pak Nurholis, Untuk sudah wudhunya terbayang belum, Pak? sudah Pak, sudah Pak Ustadz. Paling tidak Alhamdulillah. ada harus ini ya, ada berdirinya ya Pak Ustadz ya. Iya, karena di antara rukun dalam sholat itu kalau kita mampu berdiri tetap harus berdiri. Ya. Tapi kalau nggak boleh berdiri di kursi pun nggak boleh karena harus mengencangkan ikat pinggang. Maka ketika memang situasi nggak boleh berdiri, kita harus duduk. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau kita nggak bisa berdiri, maka duduk pun ketika itu nggak boleh berdiri, maka daripada kita berdiri nanti malah menjadi perhatian dari awak kabin, mengingatkan kita agar duduk, ya kan, padahal kita lagi sholat, sehingga keakar sholat pun jadi lebih sulit untuk khusyuk, maka kita lebih baik duduk. Ya, ketika situasi memang nggak boleh berdiri. Tapi kalau masih bisa menuju sholat di pesawat, insya Allah itu lebih baik. Ya. Baik, Pak Nurholis, sudah terbayang ya Pak ya? Sudah Pak, ya selama ini kan kita hanya duduk langsung gitu, nggak ada. Iya. Oh, Bapak udah pernah umroh sebelumnya, Pak? Alhamdulillah udah Pak. Ya. Alhamdulillah, ya. Baik, insya Allah Pak, kita bisa memperbaiki, menyempurnakan umroh kita yang sebelumnya dengan umroh kita sekarang ini. Semoga Allah mudahkan ya Pak ya. Amin, amin. Ya Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya. Wa jazakallahu khairan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Masa waktu sekitar 2 menit lagi. Punten Pak Ustadz, kalau wudhu di itu ya Pak Ustadz. Kalau wudhu di toilet atau dengan air yang seadanya atau dengan tayamum Pak Ustadz? Baik. Bapak untuk wudhu, maka kita itu bukan sekedar membasahi, tapi membasuh, ya, membasuh. Iya Pak Ustadz. Sehingga kita perlu mengalirkan air di anggota wudhu kita. Sehingga kalau saya sarankan memang sekali lagi kita berwudhu sebelum naik pesawat. Karena saya sering melihat larangan di dalam pesawat itu untuk berwudhu. Larangan untuk berwudhu. Kenapa? Karena memang satu, air di dalam pesawat itu terbatas. Jadi kita maklumi kalau awak kabin melarang kita berwudhu, bukan mereka membenci kita ibadah, tetapi karena memang air di pesawat itu terbatas. Sedangkan ada kebutuhan yang lebih urgent daripada wudhu. Sehingga akhirnya dilarang kita berwudhu di pesawat. Maka karena kita naik pesawat dan pesawat bukan punya kita, yang punya pesawat menetapkan aturan, maka kita wajib mengikuti aturan itu. Ya. Karena kalau kita lihat
orang yang memaksakan wudhu di pesawat, di toilet pesawat, membuat toilet itu menjadi kotor, basah, mengganggu orang, saya khawatir justru ini akan mendatangkan dosa. Jadi saran saya kita berwudhu sebelum naik pesawat dan menjaga wudhu kita. Namun kalau ternyata batal, memang sebagian menyarankan, sebagian ahli ilmu menyarankan kita menggunakan semprotan yang berisi air yang suci dan menyucikan. Air yang bersih yang bisa dipakai untuk berwudu, kemudian kita semprotkan, tetapi bukan sekedar basah, disemprotkan sampai ada yang mengalir. Setelah itu baru dirasakan oleh tangan. Ya, karena sebetulnya untuk wudu itu nggak butuh banyak air, 1 gelas aja sebetulnya cukup untuk menyempurnakan wudu. Ya, namun memang kaifiatnya banyak orang yang tidak paham wudu dengan sedikit air ini sehingga terkadang bikin kotor sehingga akhirnya dilarang penggunaan air untuk wudu di pesawat. Kita bisa menggunakan spray membasahi sampai sedikit mengalir, lalu mengalirkan, lalu kemudian meratakan dengan tangan kita. Kita basuh, nggak usah 3 kali, cukup 1 kali, karena 3 kali itu kesempurnaan, sedangkan kita dalam kondisi terbatasnya air, cuma sekali saja. Ini bisa kita lakukan. Tetapi kalaupun hendak bertayamum, maka insya Allah ketika kita memang tidak ada air, kemudian ada air tapi tidak diizinkan oleh yang punya air, yang di pesawat, awak kabin, aturan pesawat, maka ini menjadi keringanan bagi kita untuk bisa bertayamum. Ya, insya Allah. Baik itu Pak Nurholis. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama. Baik, tampaknya juga sudah lewat dari waktu yang sudah disiapkan. Khawatir yang lain juga memiliki hajat kebutuhan waktu di menjelang berbuka ini untuk waktu Indonesia bagian Barat. Maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa kita diskusikan kembali insya Allah di pertemuan pembekalan berikutnya. Insya Allah kita ada pembekalan berikutnya untuk kajian online ini setahun di hari Rabu ya. Betul, Ustaz. Ya, Rabu di jam Ya, yang sama. jam yang sama, dan juga insya Allah kita juga bisa bertemu kembali insya Allah di bandara menjelang keberangkatan, karena insya Allah juga di sana ada pembekalan insya Allah. Dan selama perjalanan juga Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita bisa bertanya jawab, meluangkan waktu insya Allah. Baik, tampaknya ini saja ya yang menjadi penutup untuk pertemuan kita di pembekalan keberangkatan umroh kita untuk kajian online ini di kajian yang pertama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kepada kita pemahaman dan kekuatan untuk bisa beribadah di atas ilmu. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Falyatafadhal. طيب نشكره على كلمته وتوصيته عسى ينفعنا الله بها فيها بالدارين آمين يا رب العالمين. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Lukman bermanfaat untuk jamaah semuanya sebagai bekal dan persiapan untuk memantapkan ibadah umrah nanti di Tanah Suci. Akhir kalam, kita tutup saja kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz untuk waktunya dan ilmu-ilmunya. Barakallahu fikum. Nakhtatim bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu dengan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.